Berikut ini adalah kisah dan nama-nama perang di zaman Nabi Muhammad SAW. 1. Perang Wadan atau Al-Aqwa. Perang ini pada bulan Safar 2 Hijriah, Agustus tahun 623 Masehi. Perang inilah panah pertama yang dilepaskan kepada kaum muslimin dalam sejarah Islam. Yang terkena panah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Panji pertama dikibarkan adalah Ubaidah bin Al-Harits. Nabi membawa 80 pasukan berkuda dari kaum Muhajirin. 2. Perang Buat, pada bulan Rabiul Awal 2 Hijriah, September tahun 623 Masehi, pembawa panji adalah Sa'ad ibnu Waqqas. Nabi membawa 200 prajurit dari kaum Muhajirin. 3. Perang Al-Usyairah, pada bulan Rabiul Awal 2 Hijriah. Di tempat inilah di Al-Usyairah Nabi bersama pasukannya sampai bulan Jumadil Akhir 2 Hijriah. 4. Perang Badar pertama, Perang Safwah, pada bulan Jumadil Akhir 2 Hijriah, Desember tahun 623 Masehi. Pembawa panji adalah Ali bin Abi Thalib. Badar adalah nama tempat mata air yang letaknya di antara Mekah dan Madinah. Nama Safwah adalah nama suatu jurang di dekat Badar. Nabi dan pasukannya ini mengejar Qurs bin Jabir, pimpinan orang kafir setelah orang kafir ini merampas unta dan hewan ternak piaraan penduduk Madinah. 5. Perang Badar Al-Kubra, pada bulan Ramadan 2 Hijriah, Maret tahun 624 Masehi. Nabi bersama 313 sahabat. Nabi tidak mengetahui bahwa pasukan orang kafir 1000 pasukan sudah menunggu Nabi dan pasukannya. Sambil Nabi berdoa kepada Allah untuk kemenangan orang Muslim. Pedang dan batu kerikil adalah senjata Nabi dan pasukannya. Allah memberi bala bantuan berupa pasukan malaikat. Kemenangan diraih, 70 musyrikin tewas, 70 jadi tawanan Nabi, dan 14 orang Muslim mati dengan syahid. 6. Perang Koinuka, pada bulan Syawal 2 Hijriah, April tahun 624 Masehi. Perang ini terjadi antara kaum Muslimin dengan kaum Yahudi Bani Koinuka. Muslimin menang dalam perang ini. Pembawa panji adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Pasukan Muslimin mengepung daerah ini selama 15 hari, kaum Yahudi akhirnya menyerah, dan pimpinan Yahudi Ka'ab bin Al-Ashraf dibunuh oleh sahabat Nabi yaitu Muhammad bin Maslamah. 7. Perang Bani Sulaim, pada bulan Syawal 2 Hijriah, April tahun 624 Masehi. Ini terjadi setelah pulang dari Perang Badar dan pasukan kafir ketakutan pada pasukan Muslimin. 8. Perang As-Sawiq, pada bulan Dzulhijjah 2 Hijriah, Juni tahun 624 Masehi. Pemimpin pasukan adalah Nabi sendiri. Ini disebut As-Sawiq karena pasukan Muslimin banyak membawa sawik yaitu tepung gandum. Beliau mengejar Abu Sofwan dan pasukannya setelah membunuh seorang kaum Muslimin Ansar di daerah Al-Uraid. Bashir bin Abdul Munzir ditunjuk Nabi sebagai amir sementara di Madinah. 9. Perang Zu'amar, pada bulan Muharram 3 Hijriah, Juli tahun 624 Masehi. Beliau ini menyerang pasukan musyrikin dari Najd sampai ke Ghatfaan. Utsman bin Affan sebagai amir sementara di Madinah. 10. Perang Al-Furu, pada bulan Jumadil Awal 3 Hijriah. Nabi membawa 300 pasukan. Di daerah Hijaz ini pasukan musyrikin melarikan diri ketakutan dengan kedatangan Nabi. Ibnu Ummi Maktum sebagai amir sementara di Madinah. 11. Perang Uhud, pada bulan Syawal 3 Hijriah. Ini perang sebagai peringatan bagi orang munafik dan tidak taat perintah Nabi ataupun Amirul Mukminin. Banyak kaum muslimin ini yang mati syahid. Bahkan Nabi pun mengalami luka yang sangat parah bahkan dikabarkan meninggal dunia. Gigi Nabi juga mengalami patah akibat perang ini. Perang ini terjadi di Bukit Uhud. Menurunkan ayat 167 Surah Ali Imran. 12. Perang Bani Nadir, pada bulan Syawal 3 Hijriah. Ini perang muslimin dan orang Yahudi dari Bani Nadir. Perang ini penuh tipu daya dan persekongkolan busuk Yahudi dan orang munafik yang ingin membunuh Nabi. Tapi malaikat Jibril membongkar semua itu ke Nabi Muhammad. 13. Perang Zaturika, pada bulan Rabiul Awal 4 Hijriah. Perang ini disebut karena prajurit Muslim membalut kaki yang luka dengan potongan kain, rika, ketika berperang. Di saat perang ini malaikat Jibril mengajari Nabi sholat khauf dan cara wudhu dengan tayamum. Kisah hikmah mengenai kehusyukan sholat juga terjadi di perang ini. Meninggalnya istri Nabi yaitu Zainab binti Huzaimah pada saat perang ini. 14. Perang Badar terakhir, pada bulan Sya'ban 4 Hijriah. Nabi keluar dari Madinah untuk menetapi janji bertemu Abu Sofyan di Badar untuk berperang.
Di Madinah amir sementara adalah Abdullah bin Ubay bin Salul al-Ansari. Di tahun ini juga cucu Nabi Hasan Husain lahir. 15. Perang Daumatul Jandal, pada Rabiul Awal 5 Hijriah, Agustus tahun 626 Masehi. Daumatul Jandal terletak di Provinsi Al-Jauf, Arab Saudi. Setelah Nabi meninggal dunia, tempat inilah banyak yang mengaku Nabi dan tempat perdamaian antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Zaman ini adalah zaman fitnah besar. 16. Perang Bani Mustalik, pada bulan Sya'ban 6 Hijriah. Perang ini melawan kaum Bani Mustalik yang mana anak dari pemimpin kaum Bani Mustalik sudah memeluk Islam. Perang penyebab turunnya ayat 8 surah Al-Munafikun. Sebab istri Nabi, Siti Aisyah juga kena fitnahan. 17. Perang Ahzab Khandak, sahabat Salman Al-Farisi ahli taktik perang membuat parit Khandak, sebagai pertahanan daerah yang mana Madinah dikepung 10.000 pasukan kafir dari Al-Ahzan Quraisy dan Bani Nadir dan pengkhianatan Bani Quraisyah melanggar perjanjian dengan Nabi. 18. Perang Bani Quraisyah, pada bulan Zulhijjah 5 Hijriah. Perang ini akibat pengkhianat kaum Bani Quraisyah. Pemimpin kaum Yahudi ini adalah Abu Rafi. Akhir Abu Rafi, tewas ditebas sahabat Nabi yaitu Abdullah Unais. 19. Perang Bani Lahyan, pada bulan Rabiul Awal, Jumadal Ula 6 Hijriah. Ini terjadi akibat 10 sahabat Nabi dibunuh oleh Bani Lahyan di Ar-Raji. Nabi membawa 200 pasukan dan amir sementara di Madinah adalah Ibnu Umi Maktum. 20. Perang Zikarat, perang ini dipimpin Nabi sendiri. Ini terjadi akibat Bani Gatafan membunuh seorang muslim, istri dan ternaknya dibawa oleh Bani Gatafan. Bani Gatafan adalah suku kuno besar dari utara Madinah. 21. Perang Hudaybiyah, pada bulan Zulhijjah 6 Hijriah. Perang ini sebenarnya bukan perang, tapi Nabi dapat wahyu dari Allah untuk melaksanakan umroh, tapi bagi kaum Quraisy dianggap perang. Utsman bin Affan datang terlambat dalam perundingan dengan kaum Quraisy. Timbul dugaan Utsman meninggal yang akhir Nabi mengajak umatnya untuk berperang dengan senjata seadanya. Kaum Quraisy akhirnya ketakutan dan perjanjian Hudaybiyah disetujui. 22. Perang Khaybar, pada tahun 629 Masehi. Perang terbesar melawan Yahudi. Jarak Madinah dengan Khaybar 150 km. Nabi memimpin sendiri pasukan. Hanya Ali bin Abi Thalib yang berhasil meruntuhkan benteng Khaybar yang dipimpin Harith bin Abu Zainab dari Yahudi tewas di pedang Ali bin Abi Thalib. 23. Perang Umratul Qada. Ini terjadi sebelum perang Fatu Mekah. Tujuan Nabi hanya memperlihatkan kekuatan kaum muslim kepada kaum Quraisy. Nabi yang memimpin ke Mekah. Ini semacam perang urat saraf. 24. Perang Fatu Mekah, pada 10 Ramadan 8 Hijriah. Perang ini terjadi akibat kaum Quraisy mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya Mekah menjadi negeri Islam dan sejak itu Mekah kembali menjadi kota haram. 25. Perang Hunain, pada bulan Syawal 8 Hijriah. Ini terjadi setelah kabilah Hawazin dan Sakif berkumpul di lembah Hunain untuk berperang melawan kaum muslim. Nabi membawa 12.000 tentara. Hanya pertolongan Allah yang membuat pasukan Nabi menang. 26. Perang Taif. Setelah selesai perang Hunain, Nabi mengejar kabilah Sakif yang dipimpin Malik bin Auf an-Nasri. Nabi mengejarnya sampai ke Taif. Akhirnya benteng kabilah Sakif berhasil dirobohkan. 27. Perang Tabuk, pada bulan Rajab 9 Hijriah. Saat itu musim yang sangat panas. Pasukan Romawi berjumlah 40.000 tentara. Perjalanan yang jauh dan musuh berjumlah besar tidak menurunkan semangat perjuangan. Beliau akhirnya berkemah di kota Tabuk, perbatasan dengan Suriah dan semenanjung Arabia. Tapi pasukan Nabi jauh lebih besar juga. Bangsa Romawi yang dipimpin Heraklius ketakutan. 28. Perang Mu'tah, pada tanggal 5 Jumadil Awal 8 Hijriah, 629 Masehi. Pertempuran paling heroik dan dahsyat yang dialami umat Islam. Perang ini terjadi di kota Mu'tah, Yordania. Pasukan Muslim hanya 3.000 orang melawan pasukan Romawi terkuat di muka bumi saat itu dengan kaisarnya Heralikus pasukannya sebanyak 200.000 orang. Ini terjadi akibat pemenggalan kepala utusan Nabi yaitu Al-Harits bin Umair al-Asdi oleh Romawi. Pasukan Nabi dipimpin oleh Zaid bin Haritsah, kalau gugur diganti oleh Ja'far bin Abu Thalib, kalau gugur diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Semua sahabat Nabi ini yang juga jago perang akhirnya menjadi syuhada. Setelah Khalid bin Walid menjadi komandan pasukan Muslim,
beliau ini jago strategi perang handal. Akhir dari peperangan ini kemenangan jatuh pada umat muslim. Perang ini banyak para sahabat menjadi syuhada. Perang yang paling melelahkan. Pertolongan Allah menjadi kemenangan yang indah. Islam menjadi besar dan ditakuti. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu hikmah bagi kita. Amin.